Mari kita lihat penampakan sepeda yang dulunya ganteng sekarang ya Allah sedih lihat tuh. Aduh. Ya, didebuin ya kan. Waduh. Iya. Ya udah dah. Namanya juga dipanggil servis ya kan lumayan ada cuannya dikit. Mari kita mulai before after. Ini adalah before dan ini adalah Berkat Om Derian nih guys, sepeda gue yang udah 45 tahun tidak digoes kembali, ternyata masih bisa digoes, nggak ada kerusakan apapun ya Pak? alhamdulillah nggak ada kerusakan Aman ya? apapun. Cuma ban aja tuh tadi tuh yang gua nggak bawa pompa lagi tuh. Ya kan? Makanya kalau nolong orang ya setengah-setengah. Tapi anyway, ini adalah pertemanan kita dari zaman pandemi. Jadi boleh gue mulai duluan ya ceritanya ini. Gue tuh pernah rekor sama Om Derian ini, kita pernah 100 km pertama. Ingat gak lo? Itu 100 km pertama gua, makanya kenapa gua hari ini ngajak, ntar kenalan dulu ya. Iya benar. Ngajak Om yang ini nih buat masuk di dalam podcast cerita sepeda teman. Soalnya gue ingat banget 100 km pengalaman 100 km Iya. pertama gue itu sama si Om ini satu. Dan saya juga 100 km pertama, lo dulu? Oh enggak, lo kedua. Gue sebelum, lo sebelumnya gue kedua, pertama itu ke Peak. Ah lo 100 kilo sama. sama Kata lo virginnya sama gua. Mana sih? 100 kilo. semua emang minta Virgin sih. Tapi iya gue ingat, iya benar-benar. Itu 100 kilometer gue pertama itu gue dari Kebonjeruk ke GBK ke Kota Tua ke Peak. Oh jadi itu sebelum yang sama gua. Belum. Yang sama gua tuh yang kedua berarti. Itu yang kedua. Oke. Itu yang kedua karena gila-gilanya waktu itu rekor ya, di mana kita para bikers celah. Pada di zaman itu kalau adu Strava, lo ingat gak? Iya nggak sih? Iya, oke. Terus ya, Kalau sekarang lanjut. Flurry ya. Lanjut. Flurry, ini boleh ngomong jorok nggak sih? Boleh pelari. Kalau Flurry, kalau bahasa Indonesianya Plary ya. Plary culture itu kan sekarang pada doyan Strava. Kalau gue mah dari zaman dulu. Oh, sih. Iya kan? Iya. Kita tuh dulu tuh Strava tuh kayak modal bukan mahalnya sepeda enggak. Tapi sombong-sombongan berapa kilometer yang pernah kita dapetin ya kan. Betul. Nah, waktu itu nyoba 100 kilometer, tapi gue belum punya Strava yang pertama. Oh iya? Iya. Oh, jadi nggak rekor tuh di Strava? Nggak kerekor. Dan itu pun kayaknya cuma perkiraan doang. Kayaknya udah 100 kilo deh. Kayaknya udah 100 kilo, karena berdasarkan maps. Oh sekian. Nah, pas ketika ada Strava, ya sama Om Derian, sama lu Pak. 100 lebih Lo malah. masih ingat nggak perasaannya dulu tuh pas lo dapet 100? Perasaannya, oh begini gitu. Selain capek gitu, atau cuma Selain ini capek, doang gitu? tapi capeknya ya sih. Terserah deh orang mau bilang sok-sokan bodo amat. Orang mau lihat, oh Strava lu gini doang bodo amat. Tapi gue punya kebanggaan sendiri karena ternyata gue bisa dan mampu. Dan waktu itu sepeda gue masih belum, udah ini belum sih? Belum, masih pakai yang satunya lagi tuh. Belum, apa yang putih ya? Yang putih kalau nggak salah. Yang putih. Shit. Ini kita ngomongin tahun-tahun abis pandemi ya, benar-benar abis pandemi ya, 2000 Ya. berapa tuh? 2020. 2020. 2021 2020 ya. itu mulai, ya. Ya, 2021-an lah. Dan gue juga baru banget sepedahan. Gila nih anak. Menurut gue ya, karena gue tahu dia dari dulu banget. Ya Allah. Mageran. Ini jangan ini ya, jangan dulunya tuh mageran apa segala macam, pas tiba-tiba sepedahan kencang sendiri gitu ya kan. Gue masih pakai sepeda listrik, dia paling kencang gitu kan. Gue bini gue pakai sepeda listrik paling kencang. Ini anak makan apaan gitu kan. Tapi ya banyak banget perubahan yang gue lihat dari lo pas lo dulu sepedahan. Tapi gitu emang loh. lo kenceng ya? Kenceng lah segitu. Seriusan? Iya, maksud gue bukan kencengan ya, kuat lah. Tapi emang sih, gue nggak tambah gue nyadar ya. Mungkin karena gue dulu juga sepedaan gara-gara suasana hati nggak tenang ya. Pandemi dan lain sebagainya juga. Tambah kayaknya gue lurus-lurus aja gitu. Nggak berasa itu gue... Oh iya, ya lo pokoknya ya itu tadi sekuatnya aja gitu ya. Sekuatnya kan? aja, tapi iya bener. Iya. Plus Bener-bener. ya, dan lo kan tipikal yang nggak tanggung gitu ya kan, yang tiba-tiba tuh lo beli, ya nanti kita lihat deh sepedanya. Ini sepeda dari zaman dulu yang sekarang sudah di custom dan baru direstorasi ulang ya Cia. Padahal cuma gue cepet-cepet doang gue bersihin. Saking saya sangat rajin sekali ya, bersihin aja males. Ini sepeda
ini ngomong sepeda ke yang pertama yang putih, terus beli yang hijau sama orange itu. Apa langsung ke Goldie ya? Enggak, yang hijau dulu sempet kayaknya. Iya, hijau dulu. Iya. Hijau dulu. Terus baru Goldie deh. Baru Goldie. Iya. Baru Goldie. Ketahuan kan sepeda saya Goldie. Padahal sama semua tuh mereknya ya. Sama Iya banget. kan? Cuma masalah Cuma aja. warna doang. Karena ternyata ketika pakai yang hijau sama orange kan kalau nggak salah itu mengikuti role si Brompton yang adventure ya. Apa sih? Bukan adventure. Wah, gua nggak paham jujur aja. Ada itu kayak semacam apalah. Hijau itu. Tipenya gitu Tipenya, ya. warnanya. Iya. Udah gitu ada Goldie keluar. Wah, keren. Goldie. Gila, tapi pada zaman itu sih memang iya, pas digoreng sih keren banget ya kan. Lo masih ingat nggak sih, Bu? Dulu zaman itu kayak ban aja tuh, nih kojak lo ini tuh gila berapa duit ya dulu ya, parah sih. Dan gue kalau ngelihat sepeda lo gitu kan, gue ketemu gitu, anjir ini kayak lebih mahal dari si Bromptonnya sendiri gitu ya kan. Semuanya gitu, dari mulai saddle, terus semuanya lah udahlah. Kalau misalnya dipadu padan sama harga Brompton asli sebenarnya masih Brompton menang. Kalau secara totally ya, general total itu masih Brompton masih menang. Tapi details untuk ngedapetin warna yang sesuai itu yang susah. Harga juga mengikuti sih. Karena jujur sepeda yang gue custom tinggal kerangkanya doang yang nggak diganti. Iya, yang diganti cuma semuanya. Cuma bodinya doang udah. Kabel rem sampai kabel rem, rantai. Apa tuh namanya tadi, hub, kemudian apa, jok ya? Jok. Iya. Ya, saddle. Saddle diganti. Hand grip. Gue tadi sambil rapi-rapihin, gue liat gila nih sampai baut-bautnya juga diganti semua. Baut ganti. Semua udah gila. Semua cuma kerangka doang, Pak. Iya. Segitunya ya lo. Segitunya. Gue masih tetap ngerasain goes tuh menyenangkan, dan gue dan entah kenapa gue ngerasa yang goes tuh lagi rame lagi. Gue salah satu teman gue yang pengen gue ajak goes lagi itu ya lu lah, karena dulu lo yang sangat-sangat lo salah satu yang sangat menginspirasi gue lah untuk goes. Seriusan maksudnya menginspirasi. Satu nih ya, sorry nih ya, gue bukan ngomongin achievement lo tentang lo berhasil ngurusin badan dulu apa segala macam ya kan. Bener. Gila, gue tau lo banget gitu dari dulu. Bener. Lo kayak bukan lu. Pas waktu gue lihat lo goes, lo hampir tiap hari goes, lo ke kantor goes ya kan. Kantor goes. Pulang kantor goes, terusnya gitu weekend lo goes. Lo aktif banget. Dan gue pas ketemu lo lagi, ya gara-gara gue pengen goes gitu kan sama istri gue kan. Gila mu, lo kok lo size lo tuh sama gua, kita beli jaket bareng. Iya, bareng. Iya kan? Bareng, ukuran sama lagi. Ukurannya sama. Gue wah gila nih orang bisa jadi segitu berubahnya. Penasaran awal tuh ya kayak sekarang ini nih. Gedenya segini, bahkan lebih nggak sih? Lebih kayaknya lo, lebih gede dari ini ya. Iya. Gini turun 40 kiloan. Gila. Dari XL ke S tuh gue beli Uniqlo tuh. Serius lo sampai S itu gue celana pendek yang Cino itu. Oh, celananya iya. Celana Cino. Iya. S. Iya. Baju jaket ya biar agak gombrong kan kita M ya. M kalau nggak L. Kalau M kalau nggak L. Kalau nggak L karena biar gombrong. Tapi kalau misalnya dia mau ngepresin body sih sampai ke S. Tapi gue salutnya Pak Derian tetap semangat loh. Walaupun dari yang temenannya goes kita 15 orang, 10 orang, 5 orang, 4 orang, 3 orang. Sekarang tinggal sama bininya doang berdua. Enggak lah, Bu. Banyak, Bu. Keren. Gue diajakin kulineran sama lo. Bener. Ya kan? Mie lemes, mie apa? Mie keriting. Di kantor lo. Mie keriting luas. Iya, mie keriting luas lah. Terus jembatan BNI. Jembatan BNI, iya. Sampai ke PIK ya kan. Wah, gila. Oh, sama ini setiap jembatan penyeberangan yang ada di Sudirman. Kan kalau malam tuh lampunya bagus-bagus. Iya. Mana ya? Iya, dulu kayak kita lebih nyari-nyari gitu ya, spot foto, ya kan, masih lucu-lucuan kayak gitu. Oh, gue sempet pernah ke Istana Bogor dan Bandung. Oh, lu sempet kemana juga? Ke Bandung. Gue dari Jakarta. Maksudnya lu di Bandung? Loading. Dan bahkan gue terjauh tuh ke Bali. Tapi loading ya. Oh iya, tapi maksudnya lo goes di Bali lah ya. Goes di Bali. Niat banget itu. Niat banget. Jadi uniknya itu adalah ternyata di Bandung. Uniknya kenapa? Karena gini, kita biasanya yang di Jakarta adalah jauh-jauhan Strava. Dengan Bang Mas Strava. Gua dikenalin sama teman gua anak Bandung. Ayo ke Bandung kata dia. Ayo udah. Gue ikut nih si polos ini. Ayo set. Pertama titik kumpul dulu nih. Set.
oh kenalin temen gue nih, katanya dari Jakarta, kata dia. Strafanya 100 kilo, ini gila. Wah, gue bangga dong kan. Terus ada nyentuh gini. Alah, Jakarta mah Strava doang 100 kilo. Sok ke Bandung, di sini nih, ayo goes. Ya? Cuma 30 kilo aja deh, nggak usah 100. Dalam hati gue, encer, bahasa-bahasain ketek. Ternyata Bandung, Pak. Gue paling belakang. Dan gue dengan bangga, ayo, dengan pede banget gue. 30 kilo. 30 kilo mah, lo belakang dah, gitu. Ingat banget gue, di Bandung tuh, kafenya di belakang Bandung, Paris Java, PVJ, belakang PVJ itu ada tempat kopi anak sepeda, ngobrol di situ. Nah, gue diperkenalkan di situ, ini anak Jakarta yang Stravanya gini-gini, wah gila dasar. Pas 30, baru 10 kilo pertama aja, itu mau naik ke PVJ-nya aja. Ini gila. Akhirnya saya tidak menyampai. Tadinya mau ke arah Itu Cikole. pakai seli semua? Ada yang saya seli semua. Mau ke Cikole. Rencananya. Gue nyampe mana gue nggak mau nyampe. Udah nyerah selesai. Nyerah. Ya? Maaf. Ampun anak Bandung. Saat itu ya. Nggak tahu sekarang mungkin kayak gitu kali. Jadi kalau lo punya di Bandung, jangan pamer Strava lo. Iya. Jangan pamer Strava lo. Kalau misalkan lo balikin ke pertanyaan lo apa yang baru ya. Sebenarnya gini, pamer. Tapi ini menurut pandangan gue sekali lagi ya, gue bukan ekspertis itulah. Tapi ini karena lagi rame banget nih, baru-baru inilah lagi rame. Gue sambil ngecek ini kafenya. Boleh ya? dong, silakan dong. Terus. Lagi rame banget, ada yang gini, pamer-pameran Strava itu pasti akan selalu terjadi lah. Mau itu di Plary ya kan, atau pesepeda ya kan, pasti ada lah. Pasti ada yang ngerasa achievement gue segini dan gue track gitu ya. Ini yang baru-baru ini terjadi itu kalau average lo nggak 30 km, nggak lebih dari 30 km per jam, lo pakai kutek aja katanya. Anjay, gitu. segitunya? Ada segitunya, Bu. Waduh. Itu lagi rame ya. Yang banyak komen ya itu tadi. Yang pada suka rute-rute nanjak ya kan. Kalau rute nanjak, lo cobain aja ke sini. Gue pengen lihat 30 km tuh kayak gimana gitu ya kan. Banyak lah komen-komen yang seru lah. Itu lagi seru-serunya. Oke. Tapi ya kalau gue pribadi sih, gue nggak permasalahin yang orang pamer Strava apa segala macam ya. Orang kan sebenarnya kita nggak pamer, tapi anak-anak Bandung itu melihat karena mungkin ya tren kita setiap habis goes kan posting kan, bahkan di Strava itu kan bisa collabs sama temen goes lo kan, nah habis itu di posting di Instagram kan, nah gue bukan salahnya sih temenan sama anak Bandung ini, ternyata di Bandung trennya tidak seperti itu. Iya, benar. Gitu, bukan menyalahkan anak Bandung juga ya. Enggak ya. Kita lagi cerita masa cuma seru aja, gue sampai malu asli, malu gue. Nih 100 kilo nih, weh, aing 100 kilo. Coba sok 30 km aja di Bandung mah. Gampang gitu, bahasa-bahasa ketek. Sayangnya dulu kita nggak ikut event. Kenapa? Nah, itu dia. Ya karena pada saat event itu kan barengan nih sama semua orang gitu ya. Dan rutenya itu kan dipilihin sama si penyelenggara event. Betul. Kita tuh akhirnya bisa menilai diri kita juga gitu loh. Yang biasanya kita rutinnya cuma di Dakot misalkan. Lo Dakot mah misalkan lo udah biasa gitu. Lo dikasih rute yang lain. Iya, benar. Nggak usah jauh-jauh deh. Lo dikasih rute yang belusukan sedikit aja ke dalam gang. Waduh. Itu udah beda lagi. Beda. Gitu. Benar. Gitu. Benar. Nah, akhirnya kenapa sepeda itu menurut gue masih menyenangkan karena lo akan mendapatkan hal-hal baru lagi, cuma itu aja sih. Tapi setujunya juga benar kata lo Pak Derian bahwa jangan di koma dulu deh. Karena kan kemarin itu pandemi itu gue kena COVID 2 kali. Jadi COVID pertama gue nggak goes. Goes mau mulai lagi, COVID lagi kena 2 kali. Oh iya. 2 kali gue. 2 kali gue S2. Dah semakin situ setelah kelar sembuh COVID-nya, gue hilang gitu. Teman-teman gue juga hilang. Yang tertinggal cuma lo doang sama istri lo, udah. Yang lain nggak ada. Mana teman-teman gue yang dulu tuh? Aduh, pokoknya gue sekali goes tuh bisa 15 sama 10 orang. Rame ya. Rame. Tapi bener sih, kalau yang gue rasain ketika sepeda rame sama coba sendiri, itu beda sih Pak. Iya. Beda. Sorry ya lagi bengek. Jadi kalau ramean tuh enak, spiritnya beda. Iya, setuju sih. Lu kalau berdua sendiri deh, kalau berdua masih enak, masih bisa. Ada spiritnya bisa sama, apalagi bertiga. Kalau sendiri sulit. Nggak tahu itu apa gue doang apa
teman-teman juga ngerasain. Ya gue yakin banyak lah yang ngerasain gitu sih. Iya kan? Tapi gini, yang bikin alasan lo stop banget gue tuh Nggak ada temen. karena gak ada teman ya. Nggak ada temen, karena gue coba pun gue sendirian, itu nggak bisa nikmatin. Oh iya. Sumpah, walaupun gue tahu titik-titiknya nih, gue mau kesini sampai gue gara-gara gue ke kantor goes itu karena gue udah gak ada temen sebenarnya. Karena temen gue udah nggak bisa memenuhi hasrat gue untuk gue ajakin goes terus. Oke. Kan gue juga gak bisa maksa pada saat itu kalau rame-rame terus nggak bisa. Akhirnya gue goes ke kantor tuh sendirian. Tapi dalam perjalanan goes sendirian itu tidak enak. Gak enak loh, gak tahu ya. Beda banget kan kalau kita kan ngobrol, ketemu, tujuannya tuh sahi gitu kan segala macam. Padahal gue sama aja. Tapi guanya ngerasa nggak enak sendiri. Terus ketika kena COVID, mau coba lagi, udah males. Karena mager. Padahal ada lu ya. Kita kan jauh, Bu. Ini aja saya perjuangan ini ya. dari rumah ke sini. Luar kota ya. Selamat datang di Kabupaten Karawaci. Karawaci ya kan. Karawaci. Ya sih, bukan cuma jauh sih, karena memang sebenarnya bisa aja sih kalau niat bisa aja kalau niat. Ini beda motivasi lah ya. Kan orang kan punya motivasi tersendiri. Benar. Mereka goes dan motivasi itu ya sama-sama sama maksudnya kita nggak bisa menyamaratakan motivasi orang ya kan. Kalau lo motivasinya ya karena lo itu kan orangnya kan memang memang bersosial ya. Benar. Lo memang dari awal sepedahan pun juga karena lo bersosial gitu. Lo menikmati banget tuh nongkrongnya, lo menikmati kebersamaannya. Which is kalau itu gua kebetulan enggak. Kalau gua kebetulan lebih ke iya Pak, lu kalau gue lihat, gue selalu sendiri. Dan gitu teman lo juga bilang kata itu lagi. Iya, itu lagi. Itu berlawanan dengan saya tuh. Betul. Kalau saya sampai ya Allah banyak banget. Iya, jadi makanya kalau misalkan nggak ada teman gue pun juga, gue bisa gue sendirian. Gue sampai pernah gini loh. Gue ingat banget dimanapun ya. Tapi yang gue paling ingat tadi Sudirman. Dulu kan pernak-pernik custom sepeda tuh banyak banget ya. Salah satunya, gue ingat banget di depan gue ada orang naik sepeda. Terus sepedanya tulisan itu ada tulisan jalan. Di sepedanya? Jadi kalau ngerem lampunya jalan. Oh iya, lucu juga. Gitu kan. Di mana tuh ya? Gue pepet dong. Set. Bro, Om. Padahal dia lebih muda dari gua. Oh, kan panggilannya Om. Iya, panggil Om kan. Anak-anak sepeda kan. Om, bagus di lampu. Beli di mana? Ada Tokopedia. Punya linknya nggak? Iya. Ada. Ya nanti gue minta ya. Ketemu di halte depan ya. Bisa-bisa aja ya. Situ set. Tapi gue lihat, gue pikir dia tertinggal sama teman-temannya. Ternyata emang dia gue sendirian. Oh. Dan ngeliat gue sama teman-teman gue. Iya. Akhirnya tukeran WA. Tadinya link lampu itu. Sampai dia nanya, lo gue sebarang-barangan? Iya, gue bilang. Dia tinggal di daerah Grogol nggak salah. Dekat dong waktu itu lo. Dekat. Iya. Terus udah lo kalau bisa ke Tikum di mana? GBK. Gue boleh nggak gabung? Semuanya gabung. Iya. Bener. Iya lo dari dulu kan memang keahlian lo itu kan memang begitu. Iya, gue nggak tahu ya. Iya kan lo kan memang gue pun jadi orang lo. Memperkenalkan memang custom sepeda gue ini dari orang yang gue kenal banyak itu. dan random ya. Dan tiba-tiba ini kayak bagus nih dia nih. Bener. Tapi emang sih dulu kenal custom ya. Gue sebenarnya pengennya Brompton Pak. Wait. Brompton dulu. Nih gue kadang-kadang suka lupa ya. Suka banyak yang nanyain juga, gue pengen lihat dong sepeda. Apa? Setup sepedanya kayak gimana gitu. Boleh ya? Boleh dong. Ini gue di mana? Duduk aja apa duduk liatin? Gak apa-apa, duduk juga gak apa-apa. Oke, mulai nih. dari saddle dulu dari belakang. Apa nih? Pakai apa, Bu? Apa? Pakai apa saddle-nya? Saddle itu pakai Brooks. Kayak bro, kulit ya? Kulit asli. Dan gue nyarinya dapatnya di daerah Ciranjang. Oh, masih ada tuh tokonya, Pak. Ada, namanya Mas Adam. Iya. Adam 515. Terus, ini bawaan ya sitposnya? Enggak, itu nggak bawaan. Gua beli di toko ijo. Ini gue harus pretelin semua karena hampir semuanya di partnya itu diganti dari cuma kerangkanya doang. Ini sampai klemnya aja juga. Benar. Klem ganti terus MXL. Gila nih dulu. Dan dulu ya ada satu di toko ijo penjualnya itu khusus memang custom buat sepeda yang seli, terutama untuk looks-nya kayak Brompton. Kayak Brompton. Betul.
Dan gua kenapa ngambil situ karena biar persisi dan biar aman aja. Terus Mau yang mana dulu? gua sampai bingung gua yang mana dulu nih. Dari atas ke bawah kali? Enggak. Dari atas ke bawah ya. Hand grip. Oh, hand grip, iya betul. Hand grip dong. Iya. Brooks juga nih. Hand grip Brooks. Brooks juga. Kanan kiri ya. Ya, masa Brooks, kanan Brooks. yang kiri kirinya. Beda. Nanti megangnya gimana? Nah, itu dia. Ininya juga kalau nggak salah punya Brompton deh. Mana? Belnya? Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Bel ya. Kalau nggak salah ini Brompton Terus punya. ini bukan bawaan juga nih, ini ganti juga. Ini gua ganti. Rem. Rem ganti. Rem ganti, kabel ganti. Kabel ganti. Iya. Terus shifter. Shifter sih enggak. Oh, Shifter enggak? Shifter ganti enggak ya? Lupa ganti gue. sih kayaknya sih. Shifter kayaknya Ntar ganti. kita coba. Ini ganti. Sampai itu aneh. Ini apa sih namanya? Kayak pentil. Iya kayak pentil ya. Ini front apa kata tadi? Front desk. Front block, front block. Front block. Ya, temennya Roblox tadi gue. Front block aja. Tempat ganti. lampu. Tempat lampu ganti. MKS ya? MXL. MXL. Masih ada nggak sih itu sekarang brand Apa? itu? Masih ada. Nah sebenarnya ini ada spakbornya juga Pak. Oh, Ini kan custom. Oh, iya, ini bisa dicopot, bisa dibuka dicopot nih. Oh, Tapi iya. spakbornya gue lupa. iya lupa lu. Lu pompa aja lu lupa. Iya. Ini bisa loh. Tas lu aja lu gua. Iya, tasnya gue nggak tahu mana. Lampu depan juga ada. Iya, lampu nih apa Pelek. pelak ya. Waduh. Karbon ini. Karbon itu. Dulu mahal, sekarang juga mahal sih. Emang sekarang mana? Masih. Oh masih? Masih mahal. Oh my god. Asai. Aset. Ini Kojak. iya. Ini juga ini nih. Ini kayak punya Brompton beneran. Emang punya Brompton, Pak? Hubnya. Hub Brompton itu dibeli. Jadi ada dulu tuh ada yang jual itu. Barangnya juga gua belinya nggak sembarangan. Jadi gua ada beberapa koneksi dari tempat bengkel gua. Emang khusus jual buat Brompton dijual. Lumayan itu harganya. 7.000-an lah. Lebih ya, Bu. 7.000 kalau seingat Sekarang gua ya. aja masih segituan. Masih segituan? Iya. Lebih berarti. Lebih. Sekarang masih segituan. Pokoknya terus yang susah nyari tuh hub sama ini nih, apa sih namanya? Apa? Ini titanium nih bahannya. Oh iya. Iya. Lu Pantes cek aja. kelihatannya mahal. Titanium kalau Ini, nggak salah. lo inget gak sih, Bu? Gue nanya harga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Siapa Tapi tahu kan? seingat gue ya, Siapa tahu kan ada yang mau bayarin ya kan lo. kalau bayarin 80 juta lepas. Tapi lo kira-kira habis segitu nggak sih? Maksudnya Enggak, habis berapa sih? 40-an. Kalau nggak salah ya? 40-an tuh. Kalau nggak salah 40-an. Dulu aja sepedanya aja masih 12. Iya. Si 2 tuh Sorry, ini Pikes 2 ya? Pikes 2 tuh gue 12, 13. Sekarang udah 89 ya? 6 juta kayaknya. 6 juta sekarang? Wow. Yang pakai dapat koper aja. Oh iya dapat koper, iya karena setelah Goldie dia keluar yang si batik. Oh iya batik. Betul. Batik. Dapat koper. Terus iya 40 atau 50 ya? Apa lebih? Nggak tahu deh. Mungkin sih. Kayaknya lebih kayaknya. Karena Kayaknya banyak yang gini Pak dulu ya. Setiap barang yang misalnya kita nggak kepake, misalnya gue tuh pernah beli pompa aja itu gue Brompton punya. Ternyata nggak persisi, Iya. nggak pas. Nggak pas bracketnya. Ya, gue jual lagi itu laku cepet. Cepet lah, iyalah. Cepet. Brooks juga tuh saddle-nya Iya, lo 3 saddle kali. Lo 3 ganti. kali. Yang Sampai Cambrium. gue jual lagi. Jadi sebenarnya saat dulu lo beli tapi lo nggak rugi karena lo bisa jual lagi. Cepet jualnya. Cepet lagi, Iya, cepet banget. jualnya. Cepet sampai gue dieta. Hand grip aja. Tadinya gue bukan Brooks. Vans. Oh tahu ya. Yang fans yang karet. Iya. Si modelnya kayak catu-catunya Iya, ya gitu-gitu deh. Fans gue. Tapi ternyata kok lama-lama nggak enak ya pakai fans ya gitu. Sampai ngikutin warna sepeda, fansnya juga gitu lah. Terus lo jual juga. Jual juga. Cepat ya. Cepat. Ya, dulu sih cepet lah jualnya lah. Coba lo sekarang jual sepeda. Makanya. Nggak usah dijual Lambo. Ini historinya banyak. Banyak historinya banyak. Historinya banyak Lambo. Gue hampir mikir kapan gue custom ya. Sekalian aja gue ngumpulin duit gue beli Brompton. Iya. Tapi gue nggak gowes-gowes. Iya. Karena saat itu Brompton itu paling murah 75. Betul, parah ya. 75 juta. Terus ada lagi dia ngeluarin yang titanium. Itu 110. Iya, 110 110 juta.
temen gue udah beli 2, kurang ajar tuh. Ya nggak apa-apa orang dia punya duit ya kan. Coba Tapi kan kenalin. gua mah sepeda kayaknya harga diri mahal sepeda kayaknya. Kalau 110 juta ya bener beli mobil ya nggak sih? Belum segitunya sih guys. Belum segitu juga. Belum segitunya sih. Itu tapi temen gua langsung beli 2. Ih gila sih itu. Iyalah. Tapi lo kalau gua misalnya 110 juta sepeda lo ya, lo goes jam 4 pagi deg-degan kali. Gue mungkin enggak sih, Bul. Karena Kenapa bang? karena banyak duit kan gue kan. Jadi apa-apa gitu. Tapi juga orang juga nggak tahu ya kalau itu sepeda harga 100 juta ya. Iya. Iya bener. Nah dulu tuh sampai gue beli stiker itunya pak. Apa? Stiker Brompton? Brompton ya. Iya. Tapi waktu itu gue pernah, ini fun fact. Jadi waktu yang bukan yang Goldie, yang ijo orange, itu juga Brompton juga ada model kayak gitu kan. Ada, Pikes 2 pun ada kayak gitu persis. Sampai gue beli stiker Brompton. Gue dipepet tuh di Sudirman juga tuh. Iya. Pas deketin, wih Brompton, karena itu jarang orang punya Brompton. Pas deketin, bukan ini mah bukan Brompton. Iya. Gua digituin asli. Terus gue emang iya, kata gue. Tapi iya sih. Gua digituin, dipepet gua asli. Tapi sampai sekarang juga sama lah. Maksudnya yang kalau misalkan emang bukan Brompton ya nggak usah dipasang-pasang lah ya. Bener. Iya. Bener. Nggak Iya. usah tuh, akhirnya gue lepas. Mulai dari situ gue copotin semua stiker gue. Sampai ini England benderanya juga gue beli. Lo ada nggak sih yang lo sesalin tuh dari ngerakit sepeda ini lo kasih? Enggak sih, karena pas waktu itu lo hobi, duit ada, Lo puas ya? puas. Iya kan? Kayaknya Puas. lo- Karena gini loh Pak, ukurannya ketika di jalan, itu beda banget. Kalau misalnya apa yang kita butuhin, kita yang tahu ya. Memang sih ada uang, ada rupa. Ketika semua di custom sesuai dengan speknya, dengan yang benar, itu juga kenyamanan dan keenak. Iya, iya. Kenyamanan dan apa ya, keseruan di atas sepeda tuh Iya. dapat banget. Iya. Apalagi kalau misalkan lo mastiin sepeda lo itu kayak one of a kind lah ya. Jadi kayak versi Yes. lo sendiri gitu ya Betul. kan. Meskipun lo merek boleh sama nih, tapi Benar. semua part nih gue Benar. custom sesuai sama yang gue mau. Betul, Ya. jangan salah hand grip aja. Kenapa harus Brooks? Lo pakai deh. Ketika di jalan. Rasanya beda. Embe sama kuda beda. Beda dong, bebek sama kuda. Dan yang paling seru lagi adalah OOTD. Sekarang gimana sih? OOTD sepedaan sekarang tuh harus matchingin kayak zaman gue nggak? Nggak sih, zaman gue sih karena gue doang ya. Sekarang itu pilihannya banyak ya kan. Sama lah kayak zaman dulu lah. Gini, OOTD itu aduh, kesel sih karena gue nggak bisa ngikutin ya. Tapi kalau misalkan pun mau ngikutin, anjir sih, Bul, udah. Sekarang kalau buat Sally, Kalau Sally itu lebih enak sih. lebih sebenarnya. santai ya? Lebih santai, betul. nggak harus kayak road bike ya? Gini. Merek itu ya sudah lah, zaman dari dulu kan juga ya merek lah udah. Benar. Cuma itu aja. Tapi kalau kita ngomongin option, sekarang itu yang lokal tuh udah naik banget, Bul. Dan harga oke. Terjangkau. Oke, harga oke, bahan oke, terjangkau, desain bagus, dan makainya itu juga ada sisi pride-nya lah. Oke. Itu yang lokal-lokal sekarang. Dan banyak banget yang kayak apa, kayak komunitas bikin bikin jersey gitu ya, yang benar-benar limited gitu ya. Dan itu dicari gitu. Oh. Kayak gitu. Dulu ya ampun. Toko ijo. Terus kalau mau yang murah, Decathlon. Decathlon. Pilihannya kayak itu Pilihan lah ya. itu karena kayak misalnya brand-brand dari Amerika segala macam itu belum ngeluarin sepeda. Oke. Kayak kita beli jaket aja tuh. Iya. Yang Puma itu bukan jaket sepeda. Bukan jaket sepeda. Bukan. Itu. Kayak jaket bola itu kita beli. Celana basket. Karena basket. Iya. Kita buat sepedaan. Akhirnya gue nemuin waktu itu nyaman pakai si celana chinonya si Uniqlo. Celana chino Uniqlo, kaos, gombrong. Udah sama apa nih? Sleeve ya? Iya, sama Sleeve. Ya, enaknya Sally itu ya semua sepeda pun juga lo pakai baju apapun juga nggak masalah. Iya. Tapi kalau Sally itu eksepsional memang. Oh iya, kalau pakai Sally lo bebas mau kayak apa aja gitu. Lo pakai batik juga nggak Serunya di masalah. situ. Seru ya. Jadi Oh iya, Bang, ngomong pakai batik, gue pernah gowes hari batik. iya. Semua pakai batik, sama yang cewek-cewek itu batik-batik yang ngombai ngerame-ngerame aja pas Iya. gowes tuh terbang-terbangan dipakai. Iya. Ke Kemang lah gitu. Iya Gila. kayak gitu. Lo ikutan nggak ya? Belum ya? Gua enggak, Belum bergabung ya? Gua enggak. Kayak gue belum sepedahan nyanyian. Iya ya. Sepeda tuh hari batik. Udah yang paling seru adalah topi. Oh
Lu banyak banget. Waduh, jadi gua harus matching antara topi, sarung tangan, sleeve, kaos, sepatu, sama kaos kaki. Iya, itu kurang ajarnya tuh. Ini gua kan jadi ngikutin ya kan. Kayaknya udah pernah difoto pakai yang ini. Lu nggak usah ngikutin. Yes. Begitu tuh. Itu gila sih. Iya. Dan itu sekarang kemana ya topi-topi gue ya? Yang mie goreng lah, Iya, banyak banget. yang baik-baik saja. Iya. Lucu-lucu lah pokoknya lah. Kayak jadi koleksi gitu ya. Iya, sekarang masih ada nggak sih kayak gitu? Masih ada yang jual ya? Masih. Ya meskipun ya masih kok. Itu Masih, karena guanya aja yang gila apa trennya kayak gitu nggak sih? Kalau dulu itu kan memang masanya tuh memang ada di situ. Lo jual apapun juga lo laku. Iya, Lo bener beli- sih. Lo beli topi itu Topi, sarung tangan. Iya. Topi aja sampai helm, Deng. Helm ada yang modelnya apa sih yang orange gue beli tuh? Iya, yang yang bolong-bolong cuma bolong-bolong. panjang gitu. Iya. Ada yang yang bener-bener materialnya sepeda. kulit malah. Kulit. Iya. Iya. Gitu. Iya. Pakai topi, pakai itu. Kan tapi lucu ya. Lucu. Lucu sih gitu-gitu dong Lebih sih. ya kalau sekarang sama sih, Bul. Sama tapi, ya? tapi prestisnya tuh lebih ke brand lah. Nah. Lebih ke merek lah. Gue pun pernah ngeliat di jalanan. Sekarang kita ke jalanannya ya. Kalau dulu kan kita dapat jalur sepeda tuh. Sekarang kalau misalnya CFD ada sepeda juga yang lewat. Ada. Masih banyak. Banyak. Anjir. Ayolah. Ketinggalan. Ayolah. Gini. Gak mau PR-nya sekarang Karawaci ke Sudirman dulu ya. Harus nginep tuh kayaknya. Iya sih, PR loh, Karawaci Sudirman loh. Itu PR. Lagi nyari cara. Mulai aja. Lu kesini pun jadi lu PR. Iya, enggak, lo mulai dulu. Iya, mulai komplek dulu lah ya. Lo mulai komplek. Mencari, gue kok seneng ya sepedahan ya gitu. Iya, benar. Gue ceritain kayak cerita pribadi lah istri gue gitu ya kan. Dia kan juga sama nih dari sembuh sakit apa segala macam baru mulai Iya. sepedahan. Gue cari yang penting lo nyaman dulu. Lo nyaman, nggak usah kita ngomongin dulu bisa jauh kemana terus sekarang nggak bisa. Enggak, yang penting lo nyaman aja dulu. Benar. Dapet yang nyaman. tapi kira-kira Apa deh? udah dirapihin, udah kangen-kangenan lagi ya kan? Goes lah. Goes lagi nggak sih? Goes lah. Besok kayak kita goes ya. Goes Kita lah. nyari kopi lah. Kita Besok. nyari kopi lah. Ya penasaran besok pertama kali lagi saya kembali ke aspal. Besok. Ini harus dipompa dulu, Bu. Iya kurang tuh. Bu, Oi. buat teman-teman lo yang dulu ngeracunin lo sepedahan, yang lo goes, ya kan lo kasih tahu lah ke mereka lah biar goes bareng lah gitu loh. Ayo lo bareng lagi lo. Lo Hai. pengen nyampein sesuatu nggak tuh ke mereka tuh? Ya? Buat teman-teman saya, siapa tahu Nonton, pasti ya. nonton lah. Banyak sih sebenarnya, geng Citayam. Sebutin nama nggak? Boleh, Pak bebas. Junas, Pak Boya, Pak Ading, Morin, Bu Ayu. Banyak lagi dan lain sebagainya. Andre, Walid, Oliza. Siapa lagi ya? Lagi banyak ya. Udahlah, nggak usah Fadel. Begitu ya. Jadi buat seluruh teman-teman gue yang dulu ngajakin gue goesan kemanapun, berapa kilometer pun, hayolah, come on. Gue aja udah mau balik lagi, ya kan? Kita spirit bareng lagi, cari goes lagi. Mungkin olahraga sekarang, walaupun pada ganti cabur, ya gue tahu itu viral banget. Tapi udahlah, cukup goes aja. Temenin. Temenin ya. Dah. Dah. Thank you, Derian. Thank you banget loh. Thank you. Ini apa nih? Thank you, sahabat. Goes. Bye. Aduh, ya Allah.